Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Fauzani dari kelas 12D. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir portofolio PPKN, yaitu mengenai perkembangan iptek dan dampaknya bagi kebiasaan belajar. Dalam presentasi kali ini, saya akan mencantumkan dua artikel yang mana akan saya bahas dan saya tarik kesimpulannya. Artikel pertama yaitu berjudul Perkembangan Iptek di Indonesia oleh Ramadanti 16 Juli 2021. Kita semua tahu bahwa perkembangan iptek di Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan di negara-negara lain, walaupun masih tergolong sangat jauh perkembangannya. Seperti halnya di negara Amerika, Rusia, dan Cina. Mereka kini mulai memproduksi barang-barang yang sangat canggih seperti robot yang bisa melakukan pekerjaan manusia, serta dikembangkan juga pembangkit listrik tenaga nuklir yang kita tahu manfaatnya begitu besar bagi kehidupan sehari-hari. Perkembangan iptek di Indonesia telah berkembang pesat dan terus melaju ke depan, seperti penemuan teknologi broadband dan penemuan mesin pembunuh kanker. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang sangat ganas dan susah untuk disembuhkan. Dalam artikelnya, beliau juga menyebutkan mengenai dampak perkembangan iptek di Indonesia. Berbagai bidang di Indonesia telah mengalami perkembangan iptek seperti halnya dengan negara-negara tetangga. Karena derasnya arus globalisasi membuat iptek di Indonesia sulit untuk dibendung. Semua tergantung dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk memanajemen hal-hal yang masuk atau dampak dari globalisasi. Jika kita pandai dalam penyaringannya, maka kita akan selamat. Tetapi jika kita hanya mengikuti alur masuknya globalisasi, maka kita akan diperbudak oleh globalisasi. Berikut beberapa perkembangan iptek di Indonesia. Pada bidang politik, timbul kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Proses regenerasi pemimpin yang akan berdampak pada substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Dalam bidang pendidikan, munculnya media massa seperti media massa elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, terdapat sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Pada bidang sosial budaya, meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa yang akan menjadi semakin kokoh. Tekanan serta kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, serta pekerja keras. Dalam bidang ekonomi dan industri, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Produktivitas di bidang industri semakin menjadi meningkat, akan menuntut para pekerja untuk selalu menambahkan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam bidang informasi dan komunikasi, kita akan lebih cepat menerima informasi dari segala penjuru dunia melalui internet, dapat melakukan komunikasi dengan kerabat yang posisinya sangat jauh dengan kita, dan mendapatkan pelayanan bank dengan sangat baik dan tanpa ribet. Artikel yang kedua berjudul Apa sih dampak teknologi terhadap kebiasaan belajar kita, yang ditulis oleh Kresnoadi tanggal 12 November 2020. Secara tidak langsung, adanya teknologi dan internet itu mengubah kebiasaan dan cara belajar kita loh. Kira-kira apa aja dan kita harus bersikap gimana dari situ? Yuk cari tahu di artikel ini. Buat kamu yang baca ini, kayaknya nggak asing deh sama kebiasaan ini, apalagi yang lagi sekolah online. Hampir seluruh kegiatan belajar kita dibantu dengan internet dan teknologi. Namun secara tidak langsung, teknologi, khususnya internet, sudah mengubah kebiasaan dan cara belajar kita, baik dari dampak positif maupun negatif. Mudah-mudahan setelah baca tulisan ini sampai selesai, kamu jadi tahu harus bersikap seperti apa ya. Mari kita mulai bahas dari dampak positifnya dulu. Yang pertama, belajar bukan lagi suatu hal yang saklek. Teknologi, khususnya internet, membuat kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya terbatas pada ruang-ruang kelas, waktu, dan materi tertentu. Internet dan teknologi melepas batasan tembok kelas, perpustakaan, dan tempat les jadi sesuatu yang lebih tua. Dampak positif yang kedua yaitu komunikasi jadi lebih luas. Salah satu faktor yang nggak boleh hilang di sekolah adalah gimana dia bisa membuat sebuah society. Apa sih tujuannya? Ya, supaya kita bisa terbiasa dan praktekin ilmu yang kita punya. Di society kan kita pasti ngedapetin masalah. Belajar deh tuh gimana caranya problem solving. Kita juga jadi terbiasa mendapatkan pola pikir yang berbeda dengan orang lain. Di situ juga kita bakal ngelatih cara kita bersikap, mengambil keputusan, dan menumbuhkan rasa empati. Dampak positif yang terakhir yaitu jembatan belajar yang lebih personal. Kebiasaan belajar lain yang berubah adalah ini. Setiap orang jadi punya perjalanan belajarnya masing-masing. Artinya, pembelajaran jadi nggak personal karena kita terpaksa sama dengan yang lain. Dengan teknologi dan internet, kita bisa melunturkan itu. Kalau udah paham dan pengen lanjutin materi lain, bisa pelajarin duluan dan sebaliknya. Jadi, perjalanan pembelajaran setiap orang lebih personal.
Selain dampak positif, perkembangan iptek juga menimbulkan dampak-dampak negatif, yaitu yang pertama, terlalu banyaknya informasi. Karena terlalu banyak informasi, kita jadi bingung menentukan mana informasi yang harus kita ambil dan mana yang enggak. Bukan nggak mungkin, kita malah terjerat ke arus informasi yang begitu banyak dan termakan hoaks. Selain itu, dampak negatif yang kedua adalah penurunan kualitas di membaca, menulis, dan aritmatika. Dalam riset berjudul 4 Ways Technology Has Negatively Changed Education, Khadijah menulis kalau teknologi bisa mengurangi kemampuan membaca, menulis, dan aritmatika. Kok aneh? Di jurnal itu dikasih tahu kalau pergeseran dari kertas ke layar gak cuma mempengaruhi cara kita menulis, tetapi juga mengurangi attention of span. Maksudnya, kita jadi gampang terdistraksi. Kemampuan kita untuk fokus ngerjain satu hal tanpa keganggu jadi rendah. Katanya, ketika kita online, kita akan masuk ke dunia yang meminta kita untuk baca secara skimming atau nggak detail. Kita gampang kedistrak dan buru-buru. Dari kedua artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemajuan iptek sudah menjadi hal yang lumrah dan terus terjadi di Indonesia. Indonesia sudah mulai mengikuti jejak-jejak negara-negara lain yang sudah maju mengenai teknologi informasinya. Namun, dari sekian banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya perkembangan iptek ini, kita sebagai masyarakat, khususnya pelajar, harus dapat meminimalisir penggunaan iptek agar dapat mengurangi dampak buruk yang mungkin saja bisa terjadi. Di antara dampak buruk yang mungkin saja terjadi yaitu penurunan kualitas membaca, menulis, dan aritmatika, mudahnya pelajar termakan hoaks yang merugikan, serta kita menjadi kesulitan untuk memilih dan memilah informasi karena terlalu banyak informasi yang didapatkan dari internet. Jadi, dengan adanya perkembangan iptek ini, diharapkan pelajar dapat mengambil sisi positif yang mana para pelajar dapat memanfaatkan iptek untuk mengembangkan diri dan terus menggali potensi agar dapat terus berkembang dan menjadi manfaat bagi orang di sekitar. Artikel selengkapnya bisa dilihat di sini ya. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.